Oke, kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya bahwa teman-teman tadi sudah mengetahui tentang intermediasi ya. Jadi bank itu sebagai perantara. Nah, sebelum jauh ke apa itu sistem digitalnya ya. Tapi sebelum ke sana kita harus tahu dulu dong jenis usaha perbankan itu apa. Kemudian produk dan jasa perbankan itu apa. Mungkin di sini kita fokuskan ke jenis usaha perbankan ya. Teman-teman mungkin udah banyak melihat ya jenis-jenis perbankan itu berdasarkan fungsinya, kepemilikannya, status. Ternyata ada pengelompokannya. Kemudian di sini ada juga spesialis layanan perbankan ya, e-banking. Teman-teman sudah banyak pakai pastinya. Kemudian produk dan jasa simpanan perbankan juga setidaknya kita mengenal ya beberapa produk dan jasa simpanan perbankan. Mungkin nggak sedetail lebih mendalam lagi, soalnya perbankan itu dia punya penawaran yang memang umumnya ditawarkan kepada nasabah, tetapi ada juga spesifik yang lain itu nasabah nggak punya, seperti itu. Jadi di sini berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya di situ kita pasti mengenal, bukan mengenal lagi, ada Bank Indonesia. Apa itu peranannya? Jadi perannya adalah mengelola sistem pembayaran di Indonesia. Jadi terpusat di Bank Indonesia semuanya, bank sentral. Seperti contohnya tadi ya, karena sebagai intermediasi perbankan, kalau ada calon kreditur ya, jadi orang yang mau kredit itu pinjam uang di bank umum. Jadi di sini ada bank sentral, ada bank umum. Nah, orang itu kalau mau minjem kan tidak langsung ke Bank Indonesia, tetapi melalui bank umum. Nah, bank umum atau bank konvensional itu mereka akan melayani secara kredit. Nah, ketika akan memberikan kredit harus dicek dulu apakah dia punya kredit di tempat lain atau di bank lain. Nah, di sini peranan fungsi bahwa harus ada bank cek ya, cek dulu di Bank Indonesia. Jadi pusat, ini salah satu contohnya ya dalam hal pinjam meminjam. Jadi di Bank Indonesia ini akan mengecek ya, namanya banking ya, dicek dulu apakah dia punya pinjaman di bank yang lain, seperti itu. Ini adalah salah satu peranan ya. Peranan ketika ada maka tidak diperkenankan ya untuk meminjam lagi. Jadi ada pertimbangan tertentu, dia nggak boleh loh double kayak gitu. Jadi di situ fungsinya salah satu di Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia juga memiliki peranan untuk mengatur ya regulasi sistem keuangan perbankan yang beredar pada saat ini. Jadi ada fungsi-fungsinya. Kemudian kalau di bank umum atau bank konvensional ya, di sini di bank konvensional juga ada bank konvensional, juga ada bank syariah nanti ya. Kita akan khusus lagi juga ada bank syariah. Nah, kalau konvensional ya sama, dia memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, itu di bank konvensional. Nah, di sini juga ada namanya Bank Perkreditan Rakyat. Sekarang banyak sekali berkembang tentang BPR. Nah, teman-teman, untuk studi kasusnya tadi bisa teman-teman ambil salah satu bank konvensional. Juga bisa mengambil BPR juga, Bank Perkreditan Rakyat. Nah, bedanya dengan bank konvensional apa? Kalau BPR ini kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya transfer kayak gitu, kemudian pembayaran ke luar negeri misalnya kayak gitu. Jadi BPR itu jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank pada umumnya. Jadi berdasarkan fungsinya teman-teman sudah bisa membedakan ya. Di sini Bank Indonesia gimana, bank konvensional itu umumnya ya bisa melayani apa saja. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat, nah ini yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya transfer uang kayak gitu. Dia jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan pada umumnya. Kalau kepemilikan, kalau berdasarkan kepemilikan itu ada bank pemerintah, berarti bank yang dimiliki oleh pemerintah kayak gitu. Jadi pemerintah itu adalah pemegang sahamnya atau pengendalinya. Banyak sekali ya bank yang dimiliki pemerintah. Nah, kemudian nanti teman-teman coba cari apa itu contohnya bank milik pemerintah.
Nah, teman-teman juga bisa studi kasusnya tadi. Ambil salah satu di sini, bank milik pemerintah apa saja? Apakah dia sudah mengarah ke digitalisasi perbankan? Itu bisa dibuka. Kemudian bank milik swasta nasional. Nah, apalagi ini? Jadi bank ini adalah sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta. Akte pendiriannya, kepemilikannya juga swasta. Gitu. Jadi apapun itu swasta. Kemudian bank kepemilikan asing. Nah, ini juga dikuasai oleh pihak asing. Teman-teman, tadi saya menyampaikan bahwa studi kasusnya juga bisa milih antara saya mau milih bank pemerintah atau bank swasta nasional atau kepemilikan asing. Itu juga boleh diambil sebagai studi kasus. Nah, kemudian berdasarkan statusnya. Di sini berdasarkan statusnya ada bank devisa dan non devisa. Nah, kalau bank devisa itu sudah memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri. Misalnya kita yang berhubungan dengan mata uang asing ya. Kebanyakan kalau kita mau transfer, misalnya transfer ke luar negeri untuk pembayaran apa, kayak gitu juga bisa dilakukan di bank devisa. Banyak berkembang. Teman-teman, tugasnya coba cari bank devisa itu contohnya apa. Nanti kita diskusi di kelas. Kemudian bank non devisa, dia belum mempunyai izin untuk transaksi sebagai bank devisa, tidak dapat melaksanakan transaksi di batas-batas negara dalam bentuk mata uang rupiah, kayak gitu. Nah, ini juga akan didiskusikan di kelas. Apa sih sebenarnya contoh bank devisa dan bank non devisa, seperti itu. Oke ya, kalau berdasarkan operasionalnya ada konvensional dan ada syariah. Tadi sebenarnya kita udah bahas di berdasarkan fungsinya. Kalau konvensional dia metodenya bunga, kemudian bunga itu untuk memasarkan produk-produk perbankan gitu. Kalau syariah otomatis sesuai dengan ketentuan syariah dalam Islam. Seperti itu, cara muamalahnya gimana. Seperti itu ya, mungkin itu jenis-jenis dan fungsi perbankan. Kita lanjut berikutnya nanti ya. Terima kasih.